Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebuah kesempatan yang kembali Kau berikan pada kami, untuk kami beri datang kepadamu, menikmati hadirat-Mu. Kami boleh beribadah, memuji Engkau, berdoa, dan bahkan sebentar kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Kau yang bersama dengan kami, Kau yang menolong kami, juga untuk hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, Tuhan yang berkenan memakainya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 19 sampai 28. Ya, kita akan baca secara bergantian ya, saya ambil dari versi TB2. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 19 sampai 28, saya ayat yang ganjil. Bapak Ibu ayat yang genap ya, saya akan mulai dengan ayat 19. Inilah kesaksian Yohanes ketika para pemuka Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapa? Apakah engkau Elia?" Ia menjawab, "Bukan." "Engkau kan nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Mereka bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yaitu Dia yang datang sesudah aku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bapak Ibu, kita kenal ya dalam sistem internasional, kalau Anda mungkin pernah bepergian, entah tour, entah pergi sendiri, atau keperluan bisnis dan sebagainya. Kita mengenal yang namanya duta besar. Kita seringkali ya enggak terlalu sering sih ya memerlukan tanda kutip, kalau pas enggak ada urusan ya enggak ke sana gitu ya. Kecuali kalau Anda mungkin pas di luar negeri, kok ya apes tanda kutip kehilangan paspor. Wah, mau enggak mau saudara harus pergi ke kedutaan atau konsulat. Fungsinya untuk apa sih duta besar ini? Kita seringkali kadang-kadang mendengar Jokowi ya bilang, atau ya kalau di perdebatan presiden ini, capres ini bilang akan dimanfaatkan atau dimaksimalkan untuk menanggung atau mengemban tugas tertentu. Ya khususnya karena dia duta besar, jadi dia mewakili negara yang mengutus dia. Nah, kalau kita lihat duta besar apakah punya kuasa untuk menentukan atau membuat kebijakan sendiri tanpa dia harus konsultasi dengan negara pengutusnya? Kita melihat tidak bisa. Mereka seringkali harus sebentar, tak tampung dulu, tak omongno dulu. Kebijakan apa dari negara pengutus baru dia sampaikan lagi. Nah, kita melihat di awal dari teks ini yang tadi kita baca, ada dua kelompok tanda kutip. Dua utusan. Yang satu utusan pemuka Yahudi dari Yerusalem. Kita lihat ya, ada beberapa imam tadi dikatakan, orang Lewi ayat 19. Kemudian ada orang Farisi. Kalau kita bertanya-tanya, siapa pemuka Yahudi ini? Ini yang seringkali disebut dengan Sanhedrin. Ada sekitar berapa puluh orang begitu ya. Cukup banyak, dan ini ya kalau zaman sekarang ini kalau kita lihat mungkin kayak MPR gitulah ya. Jadi lembaga tinggi tanda kutip negara, meskipun pada waktu itu adalah agama, tapi mereka punya kuasa yang luar biasa. Dan mereka mendengar ada sesuatu terjadi di luar Yohanes ini. Ada apa ini? Kirimlah mereka utusan. Yang dikirim siapa?
Ada di situ tulisan. Siapa? Orang Lewi, imam, Farisi. Siapa mereka ini? Bukan ejek-ejek loh. Mereka juga punya status. Mereka itu bukan cuma sekedar, budak. Yang rendah, yang tidak tahu apa-apa, harus kirim pokoknya. Kamu tanya loh ya, nanti apa kayak kita pesan, mohon maaf, ART kita ya, asisten rumah tangga kita. Wis belanja, nanti beliau sayur, sakarepmu wis kamu beliau sayur apa gitu ya. Enggak. Ini mereka diutus dengan satu mandat untuk apa? Cari tahu siapa Yohanes ini sesungguhnya. Nah tadi kalau kita lihat, mereka tanyanya seperti apa? Memang di yang awal tidak dikatakan dengan jelas kamu siapa, maksudnya apakah kamu Mesias. Tapi Yohanes sudah merasa, ini tanyanya pasti ke arah sana. Makanya dia bilang, aku bukan Mesias. Terus mereka heran, loh kalau gitu Elia? Bukan. Nabi? Bukan. Mereka mulai heran. Terus siapa orang ini? Pertanyaan sebelum melanjut, kenapa mereka tanya tentang Elia dan tentang para nabi? Nah di situ dituliskan ada 2 ayat yang mendasari itu ternyata adalah mereka tanyakan itu ada dasarnya. Di kitab Maleaki di ujung atau penghujung akhir dari perjanjian lama ada diomongkan tentang Elia. Dan para nabi itu di penghujung awal tanda kutip di Ulangan pasal 18 itu ya kalau kita lihat ketika Musa memberikan pesan kepada bangsa Israel. Jadi ujung awal, ujung akhir. Mereka mendasarkan itu. Loh ini ada dasari loh. Aku tanya kamu ini tidak sembarangan. Nah kita lihat di sini ya ternyata ini bukan orang sembarangan. Tapi kenapa mereka kemudian heran ketika Yohanes bilang aku bukan semua yang kamu sebutkan. Coba kalau Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan tanya ke orang ditanya ini. Bukan semua. Kita mikir oh aku keliru alamat. Ini jangan-jangan salah orang ini, bukan orang ini kali ya. Ini mesti cari yang lain gitu. Dan Yohanes sebenarnya memang sedang mengalihkan ke pribadi yang lain. Kita lihat dulu ya Yohanes, coba di selanjutnya. Dia jelas-jelas mengaku bukan Mesias, bukan Elia, bukan para nabi. Dia cuma ngaku apa? Tanda kutip cuma. Aku ini hanya sebuah suara. Suara. Dan dia kemudian mengutip apa? Kitab Yesaya. Ya, tercantum di situ ya. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Kenapa yang tanda kutip mungkin tidak dianggap sebagai pribadi karena hanya dianggap suara. Tapi jangan dibayangkan misalnya, di situ mungkin dipasang speaker gitu ya, dari nanti dikasih internet dari jarak jauh di remote gitu, cek bunyi gitu ya. Wah bisa bunyi, jadi nggak usah keliling, dikasih berapa titik langsung jadi bunyinya bareng gitu. Jadi Yohanes nggak usah keliling-keliling repot-repot gitu ya. bunyikan sana, wis jadi repot simple. Nggak ada teknologi seperti itu. Jadi kalau ada dikatakan suara sebenarnya apa? Ya yang muni sopo. Bukan binatang-binatang di padang gurun, kan nggak ngerti ya mereka bunyi apa ya bisa bunyi. Tapi apa? Manusia yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan berita. Tuhan akan datang. Nah di sini kita melihat dari sisi Yohanes, dia dengan jelas mengatakan, aku ini ndak layak loh. Tadi tandanya apa? Dia bilang ayat 27, membuka tali kasut. Jadi kalau kita bayangkan ya, sepatu orang zaman dulu, itu dari alas kaki ya, kemudian kan diikat gitu ya, banyak talinya sampai kira-kira betis, begitulah. Nah kalau mereka jalan jauh berarti kan mereka berdebu, nggak ada aspal kayak zaman sekarang ya, jadi banyak debu, kan kaki kan sangat kotor. Ketika mereka bertamu ke rumah seseorang, yang harus pertama dilakukan apa? Bersihkan kaki. Caranya? Ya bukaan sepatu nih. Nah pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh budak waktu itu tidak ada asisten rumah tangga istilahnya, tapi budak. Jadi benar-benar dari orang golongan sangat rendah. Membuka tali kasut, membersihkan kaki itu kerjaannya budak. Bayangkan, Yohanes bilang, buka saja aku tidak layak loh. Buka saja, aku tidak layak. Jadi melakukan satu pekerjaan yang paling hina pun, aku tidak layak. Kita mungkin mikir ya,
Sopo ini orang ini? Pernah dengar guyonan paus itu? Mungkin pernah dengar ya, pausnya lagi sibuk ke susu-susu, suruh nyetir itu supirnya, kok lambat-lambat, wis kamu mundur aku di belakang, aku tak setir ya. Pausnya ngebut ditangkap polisi, ngebut toh, berhenti polisinya kaget, si nyetir paus, sopo sih di belakang ini? Belum paham ya? Mengungkapkan betapa pentingnya seorang pribadi yang ditunjuk oleh Yohanes ini. Aku bukan, tetapi dia sedang menunjuk seseorang yang lain. Lihatan, ini loh. Ada yang lebih penting. Dan dikatakan ayat 27 tadi, dia sudah ada di tengah-tengah kita. Nah ini, yang jadi pertanyaan berikutnya adalah, kenapa orang-orang Farisi atau pemuka-pemuka agama tadi tidak menyadari akan hal ini? Kita lihat dalam kisah Natal, ketika orang Majus datang, Herodes kaget. Pemuka-pemuka agama ditanya, bisa jawab, oh di tanah Yudea di Bethlehem. Tapi mereka menantikan enggak? Enggak. Dan mereka tidak menduga sama sekali, tanda kutip, tidak menantikan sama sekali bahwa Mesias itu benar-benar sudah datang di tengah-tengah mereka. Mereka cuma bingung, ada Yohanes, oh nopo ini, kok baptis, ada apa ini, siapa orang ini? Dicek, kelihatannya bagus. Tapi sebenarnya kalau kita lihat motivasi mereka sebenarnya mau apa? Kita lihat selanjutnya ya. Saya masih ingat ketika saya dulu pernah kuliah semester berapa ya, 3 atau 4, sebelum ini, tolong. Sorry, yang itu tadi ya. Saya masih ingat ketika saya kuliah semester 4 kalau nggak salah waktu itu, atau 3 ya, waktu zaman merancang, saya sekolah arsitek waktu itu. Saya masih ingat kita ada satu gedung di kota kami sekolah itu, ada satu gedung tua begitu ya, di depannya itu ada lapangan cukup gede. Nah dia jadikan itu objek kami untuk latihan. Kami disuruh untuk merancang sebuah gedung di depan atau di lapangan itu. Saya masih ingat sekali saya merancang gedung yang kurang lebih hampir sama panjangnya, cuma persis di depannya dia. Nah di tengah-tengah itu ada jalan masuk yang lama, yang jalan utamanya itu. Ketika saya konsultasi dengan dosen pembimbing, saya itu bikin itu ada jalan masuknya pas di tengah jalan itu. Karena saya pikir ini kan jalan utama toh, sekalian jadi ini jalan masuk, jadi orang bisa masuk ke gedung yang baru. Dosen saya melirik saya, kamu serius ini? Kenapa? Itu loh, jalan masukmu di mana? Saya lihat di tengah. Lihatan di tengah itu ada apa di situ, dia bilang. Itu jalan masuk utama kamu. Tanda kutip, kamu seperti tutupi dengan jalan masuk yang baru. Bisa enggak? Lihatan tujuan kamu membangun gedung yang baru ini untuk apa? Menunjang fungsi gedung yang lama. Kalau jalan utama kamu tutup, terus ya apa? Saya baru paham. Oh, ya. Kemudian saya geser aja pintunya. Seret. Nah, pintunya, jalan utamanya lempeng lagi. Jadi tidak terhalang. Dia bilang, nah begitu maksud saya, dia bilang. Jalan utamanya jangan ditutup. Kamu jangan alihkan untuk dirimu sendiri, tanda kutip. Kalau kita lihat perbandingan ini, utusan orang Yahudi dan Yohanes. Kalau kita perhatikan mereka punya dasar firman Tuhan ya, betul ya? Tadi mereka berdasarkan Ulangan, berdasarkan Maleaki. Luar biasa, mereka bertanya itu bukan sembarangan, bukan cuma ngecek tes ombak, oh ini kira-kira gini. Tapi ada dasarnya ini kenapa untuk bisa mengidentifikasi kamu sebenarnya siapa. Betulkah kamu ini? Seolah-olah begitu. Nah tapi yang uniknya itu tadi, mereka ternyata seperti melewatkan yang di tengah. Tadi kan Ulangan di awal, Maleaki di akhir. Yesaya yang di tengah-tengah, kenapa tidak dibaca? Apakah mereka tidak tahu? Tahu pasti, tidak mungkin. Kitab Nabi besar tidak diperhatikan itu tidak mungkin, mereka hafal. Cuma kenapa tidak disebutkan? Seringkali inilah yang terjadi. Kita sudah punya pemahaman sendiri, kita kemudian berusaha menyesuaikan dengan pemahaman kita. Contohnya begini, saya suka lihat itu ya, siaran TV arisan, sering lihat ya. Guyonan tok itu ya. Pas kemarin ini saya lihat itu lucu sekali. Kan yang dimunculkan orang Jepang itu ya, siapa? Kenta. Itu kan lucu ya, jadi dia suruh dengarkan lagu,
pakai headset gitu ya. Nah, terus dia nulis di papan itu, terus akan muncul di layarnya itu. Nah, peserta suruh nebak lagunya, kira-kira kata-kata ini, nebak judul lagunya apa. Kemarin itu pas diputarkan lagu Rungkat Ente-entean itu. Bisa dibayangkan ya, orang Jepang, bahasa Indonesia terbatas, apalagi bahasa Jawa begitu ya. Suruh denger itu, dia tulis. Orang itu lihat, iki opo iki yo. Dicepat-cepatin gak ketebak lagu itu. Setelah dibuka, dibongkar, wah ini bukan ini. Saya pikir-pikir, ya logis ya, karena apa? Dia memahaminya dengan apa yang dia tahu. Dia mendengar kata yang kayak begini, dia tidak pernah dengar, diasosiasikan dengan yang paling dekat apa? Inilah muncul, ini muncul. Tapi yang di sana baca, tidak ngerti semua. Ketika dengar aslinya, keliru semua itu, dia bilang. Tidak ketebak. Saya belajar dari sini apa? Itulah sistem kita juga. Ketika kita mencoba memahami kebenaran firman Tuhan, kita mendengar. Kita akan menyaring dengan apa? Yang kita tahu. Yang coba kita asosiasikan dengan yang paling dekat. Ini ngomong apa ya? Dan seringkali ternyata hasilnya salah. Ya kayak begini. Orang-orang ini sudah punya sistemnya sendiri. Bahkan mereka sering, kalau kita baca dalam kitab Injil yang lain, mereka sering berdebat dengan Yesus. Karena apa? Mereka mempunyai hukum Taurat. Iya, tapi apa yang disebut hukum Taurat bagi mereka itu? Tuhan memang memberikan firman-Nya melalui Musa juga, itu banyak gitu ya. Itu masih ditambahin lagi dengan urusan yang kecil, banyak sekali, dan itu mereka anggap sama dengan hukum Tuhan. Dan itu mereka wajibkan bagi semua pengikutnya untuk melakukan hal itu. Ini menjadi salah satu latar belakang dalam Matius 11 ayat 28, ketika Yesus bilang, marilah kepadaku, engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat. Karena apa? Itu tadi. Firman Tuhan ditambahi dengan peraturan yang kecil lagi sampai detail-detail, dan itu mereka wajibkan. Kami pernah waktu itu ke Israel ya, waktu hari Sabat, tanda kutip hari Sabatnya mereka. Kami dikasih tahu oleh tour leader kami, jangan mencet loh ya. Liftmu itu akan berjalan terus selama 24 jam, itu setiap lantai akan berhenti. Kamu tidak usah pencet, tunggu aja datang. Oh, kami sadar, wah ini namanya peraturan Sabat itu ya, tidak boleh macam-macam. Sebelumnya waktu makan, ada beberapa di antara kita itu bawa bumbu-bumbu itu ya, bumbu apa, pecel lah, kecap, apa mana, sambel, dan teman-temannya gitu ya. Waktu hari itu dilarang keras mengeluarkan makanan lain, hanya yang disajikan oleh hotel yang boleh dimakan. Kalau enggak, saya akan rampas itu, dia bilang. Hari lain kok boleh ya? Kok hari Sabat enggak boleh? Banyak peraturan-peraturan tertentu yang kita pikir, ini aneh-aneh ini yo. Wah, wis gak masuk akal kadang-kadang gitu. Tapi itulah yang terjadi. Pertanyaannya adalah, sejauh mana kita mengenal kebenaran firman Tuhan? Sejauh mana kita memahami, bukan cuma tahu ya. Tahu, ada pengetahuan banyak sekali, tapi apakah itu mengubah hidup kita? Dan seringkali sayangnya tidak. Buktinya banyak. Selain di Alkitab, coba kita cek diri kita sendiri. Sejauh ini kita melayani Tuhan, tanda kutip, bagaimana? Kemarin kami beberapa penatua dan hamba Tuhan ikut pelatihan EE lagi ya. 20 tahun yang lalu kira-kira atau 18 tahun yang lalu kami sudah lakukan, kemarin di refresh lagi. Dan sering kalau kita misalnya, ayo ikut penginjilan, bahkan yang melatih kami kemarin memberikan kesaksian. Dulu, dia juga sama. Kalau sudah suruh milih pelayanan, yang lain boleh, penginjilan, no way. Minggir. Ini mengerikan. Kenapa? Nggak tahu mau mulai dari mana, ngomong apa, dan sebagainya. Alasannya banyak, tapi sebenarnya apa? Aku nggak mau. Sehingga perlu dipertanyakan, aku nggak mau ini kenapa? Ingat yang tadi kita bicarakan awal, utusan.
Kita ketika diutus memberitakan Injil, kita memberitakan siapa? Lain ya kalau Anda jadi sales, berani ngomong sama bos, enggak mau. Kontotolan kayak enggak mau. Gitu ya, ngomong sama bos itu ya. Coba kalau Anda jual produk Anda, asuransi lah, TV, AC, Oppo, macam-macam. Gimana? Wah, langsung jago ngomongnya. Sudah dilatih sekian lama, semakin meningkat kemampuannya ngomong. Betul ya? Beritakan Injil. Enggak habis. Kamsya, alasannya macam-macam. Coba kita perhatikan. Ketika kita melihat Yohanes, satu sisi, dia tahu diri. Aku ini tidak layak. Tapi satu sisi dia tahu, ini pekerjaan yang sangat penting. Penting. Dan dia memusatkan dari mana? Bukan dirinya. Bukan. Dia terus mengatakan kepada seorang pribadi yang lain. Makanya saya berikan istilah, dia memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan dirinya. Kalau misalnya dipikir begitu ya, ini kan kesempatan. Yohanes sebelumnya hanya di padang gurun, pakainya bulu onta, makanannya belalang hutan, belalang gurun itu dan sebagainya. Enak ya? Belum pernah ngerasakan sih ya. Tapi katakanlah begini, kalau saya bahasakan zaman sekarang. Simple, sederhana, mangane paling, mohon maaf, tahu tempe setiap hari. Mungkin sayur lodeh, enak juga sih mestinya. Cuma ya sederhana gitulah maksudnya. Setiap hari simple hidupnya. Sekarang tiba-tiba datanglah utusan dari para pemuka Yahudi datang kepada dia. Kamu siapa? Kesempatan tuh. Lagi ngetop loh ini. Lagi naik daun. Kalau kita jadi Yohanes ngomong apa? Menisan gitu ya. Oh iya, saya itu. Yang kamu tunjuk. Iya betul. Kita lihat zaman sekarang aja banyak yang menggunakan tanda kutip kesempatan semacam itu. Dia menggunakan satu situasi hanya untuk melihat kepentingan diri sendiri, untuk membesarkan diri. Yohanes tidak. Karena apa? Dia sadar yang tak tunjuk nanti ini itu jauh lebih penting dia. Dan dia sadar, aku tidak mungkin menjalankan peran sebagai Mesias. Tidak mungkin. Dia sadar itu. Karena apa? Dia tahu, ketika seseorang disebut Mesias berarti apa? Dia diharapkan, satu, punya kuasa, jelas. Dia punya otoritas ilahi. Dan dia diharapkan apa? Menyelamatkan. Ingat ya, yang Matius 1 ketika kabar Natal, beri dia nama Yesus. Sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Yohanes paham ini. Dia tidak mau main-main. Seandainya kita pikir, kan mumpung, meskipun nanti ketahuan gitu ya, tapi kan paling tidak ada beberapa saat dia bisa mengambil keuntungan untuk diri sendiri. No. Kalau kita lihat dalam pelayanan kita, kira-kira apa yang kita pikirkan? Nanti ini ada survei nanti ya, pendataan pelayan jemaat ya. Ada yang sudah melayani, ada yang nanti diminta, yang mau melayani, monggo silakan. Tuliskan, Anda mau melayani bidang apa. Pertanyaannya adalah, udah berulang kali kita pembinaan, selalu diingatkan apa? Motivasi kita apa? Kenapa aku mau melayani Tuhan? Kita melihat dalam Injil Yohanes ini, kalau kita perhatikan baik-baik, di awal dari Injil ini sudah ada satu kontras yang begitu besar. Slide selanjutnya. 2 minggu yang lalu sudah dikatakan siapa Yesus. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat, terang yang sesungguhnya, hidup yang sesungguhnya itu turun ke dalam dunia. Tapi apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh dia? Coba kalau kita lihat. Dia datang dalam segala kehinaan dan keterbatasan manusia. Masih ingat, biasanya kalau kita Natal, biasanya dekorasinya apa ya? Tidak pernah hilang itu. Pasti apa?
Selain pohon Natal maksudnya ya. Apa lagi? Hah? Bayi, iya bayi ini di mana maksudnya? Palungan ini modelnya apa? Yang nutupi palungan itu apa? Ada yo, kisah raja lahir di kandang domba. Belum lagi Yesaya mengatakan, Yesaya 53 khususnya ya, mencatat bagaimana dia itu sebenarnya betul-betul tidak masuk hitungan dalam diri kita. Tidak masuk hitungan sama sekali. Hina. Kalau kita lihat tren seperti ini kan sampai sekarang, bukan? Coba misalnya, kalau Anda lagi cari pekerja begitu ya, punya perusahaan ada yang lamar. Kira-kira yang kita terima orang seperti apa? Ya sesuai syarat tuh ya, yang kita perlukan apa-apa. Kalau orangnya datang kemudian mengatakan aku ndak iso kabeh itu. Terus aku mau kerja di sini. Minta bayaran tinggi lagi. Kita ngomong apa? Pulango, wis yo, coba balik maneh. Repoti ya kamu ini. Saya pernah dengar seorang teman gitu ya, cerita waktu itu karena memang kerjaan lagi seret gitu, jadi hanya berfungsi berapa jam aja gitu ya. Tapi pegawainya itu minta dibayar penuh. Mumet dia. Kerja istilah saya ini agak berlebihan. Kerja cuma 2 jam, 3 jam minta dibayar 20 jam. Kuato aja bayar yo. Kerja cuma 2 jam efektif, minta bayaran 20 jam. Sopo sing mau? Pas ada kesempatan pabrik tutup sekalian dia bilang. Tidak jadi diajak ngomong, tidak mau ngerti mereka. Repot, sulit. Tapi coba kalau kita lihat pada diri Yesus. Dia datang. Siapa dia? Raja kemuliaan yang tadi kita puji-puji tadi. Paling tinggi dikontraskan dengan yang paling rendah. Awal dari Injil Yohanes sudah masuk 2 sisi ini. Tuhan jadi manusia. Dan manusianya bukan manusia yang mewah, manusia yang raja, bukan. Tapi dia menjadi manusia yang paling hina. Dia menjadi miskin, benar-benar miskin, bukan pura-pura miskin. Keluarganya, seringkali makanya diinterpretasikan kenapa Yusuf tidak diterima. Karena dia miskin. Saya hanya bayangkan kalau misalnya Yusuf waktu itu jadi raja, misalnya dari raja mana datang ke Bethlehem, bawa begitu banyak harta, banyak pasukan. Orang tahu, tak pinjam rumahmu boleh enggak, tak sewa. Mau enggak? Saya yakin 100% dia pasti, ya wis gak apa-apa tak kosongkan rumahku, tinggal di sini pokoknya bayar rumah mahal. Yusuf enggak punya apa-apa. Bahkan ketika dia merawat Yesus pun, sudah ada saudara-saudara yang lain, dia masih tukang kayu. Dia bukan naik statusnya tiba-tiba jadi apa, no, dia miskin. Yesus yang Allah sumber segala sesuatu, pencipta dunia ini dan segala isinya, turun menjadi rendah sekali, miskin, betul-betul miskin. Tidak dianggap orang. Supaya apa? Kita menjadi kaya. Kaya dalam arti apa? Kita mati secara rohani, kita betul-betul tidak bisa apa-apa di hadapan Tuhan karena mati. Kita dihidupkan oleh Dia karena Dia mati duluan supaya kita hidup. Hidup bukan cuma hidup sekedar hidup, tetapi kita akan dibawa bersama dengan Dia menjadi anggota keluarganya. Bagi kita yang percaya kepada Dia, yang sudah menyerahkan hidup kita kepadanya, itu sudah terjadi. Kita menjadi anak-anak Allah. Satu kehormatan yang luar biasa. Karena apa? Yesus. Dan Dia rela menanggung semua kesalahan kita. Kita tahu tujuannya datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Dan untuk itu sudah dari perjanjian lama, maksudnya konsep ini sudah ditekankan oleh Tuhan. Kalau kamu mau menebus dosa harus ada penumpahan darah. Makanya mereka dibilang tidak boleh makan darah. Karena di dalam darah itulah hidup. Jadi ada pengorbanan hidup yang harus diberikan. Dan itu harus sempurna.
Nggak main-main. Itu sudah ditekankan dari perjanjian lama. Masalahnya kenapa harus Yesus yang menjadi, Allah harus menjadi manusia dalam diri Yesus ini? Karena dialah yang sanggup memenuhi kriteria tadi. Tidak berdosa, tanpa celah, sempurna. Manusia yang berdosa, manusia yang harus bayar harga. Dan dia harus menjadi manusia. Disinilah kita melihat bagaimana Yesus kemudian karena dia tidak bercacat, tidak bercelah, dia bisa memenuhi segala hukum Taurat. Kita bersyukur loh. Kalau saat ini, kalau misalnya Bapak Ibu misalnya bayangkan ya, tadi pagi sebelum ke sini masih harus cari sapi dulu, cari domba dulu, milih ini pasar, mana sing benar, mana sing baik, beli, terus dieret-eret ke sini. Di depan sini sudah dinteni, disembelih dulu, coba masuk sih ya, sembelih dulu di depan, belum beres ya. Ngurusi sak gini akeh nih, sitok-sitok beli apa? Itu ya, nyembeli domba, sapi. Kita lihat saudara-saudara kita itu ya, 1 hari tidak selesai, pulangnya besok itu. Tidak jadi ibadah nanti, cuma ngurusi sapi, domba dan sebagainya. Darahnya harus begini begitu, waduh cek ruwet. Semua itu sudah ditanggung oleh Yesus. Selesai, sempurna. Kita tidak perlu lagi. Kita punya darah Yesus. Kita bersyukur loh untuk itu. Dia merelakan dirinya bagi kita. Tadi yang saya sebutkan ini ada ayat-ayatnya semua. Dalam Yesaya, dalam 2 Korintus, Roma, Ibrani, Matius. Slide selanjutnya. Coba kita renungkan sama-sama. Saya percaya setiap diri kita dipanggil oleh Tuhan. Bukan dipanggil berangkat sekarang ya. Tapi kita dipanggil untuk menjadi anak-anak Allah. Percaya itu? Kalau enggak, saudara ada di sini. Saudara duduk di tempat ini karena saudara percaya kepada Kristus. Saya anggap begitu. Betul ya? Apakah Anda sadar akan panggilan Anda? Bukan cuma duduk di ruang kebaktian. Tapi apa? Hidup sebagai anak-anak Tuhan dengan sesungguhnya. Maksudnya begini, tadi saya singgung, kita ini bukan cuma tahu firman, tapi kita dituntut untuk menjalankan firman dalam setiap kehidupan kita. Kita belajar firman Tuhan, tadi prosesnya. Kadang-kadang kita masih harus terus mengembangkan diri, dan khususnya minta pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Supaya kita diterangi, kita tidak sampai salah mengartikan firman Tuhan dan nanti menjalankannya salah juga. Pikiran yang salah menimbulkan iman yang salah, tindakan yang salah. Repot. Harus dituntun yang benar, memberikan pertumbuhan dalam kehidupan kita yang benar, tindakan kita benar. Ini harus diperjuangkan. Ada Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Panggilan kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi saksi-saksi Tuhan. Kemarin dalam pelatihan sudah sering disinggung itu ya. Kita seringkali, tadi seperti saya sebutkan beberapa, kita seringkali sudah ketakutan. Mengabarkan Injil itu bukan mengabarkan hidup kita. Tapi kita mengabarkan siapa? Tuhan. Tuhan yang ngapain? Yang sudah berkarya bagi kita. Yang sudah mati bagi kita. Bagi saudara dan saya. Kita malu sama Tuhan kayak begitu. Malu. Kok saudara menikah terus malu sama suami atau sama istri? Sama orang lain, maksudnya di hadapan orang saya malu ngakuin istri saya ini atau ini suami saya gitu. Yo aneh yo. Kita diselamatkan oleh orang yang jauh melebihi suami atau istri kita. Pribadi Allah itu turun menjadi manusia. Menyelamatkan kita, mengambil kita. Itu nilainya betul-betul tidak bisa kita bayangkan. Terlalu besar. Kalau sudah sadar, apakah kita sudah setia melakukannya dalam hidup kita? Sekali lagi, kita bukan dipanggil untuk ibadah cuma 2 jam seminggu sekali di sini.
Kita dipanggil untuk apa? Menjalankan 24/7 dalam segenap hidup kita. Kita adalah anak-anak Allah. Makanya kalau kita diminta untuk berdoa, baca firman, bersekutu, beribadah, bahkan bersaksi, itu karena apa? Demi kita sendiri sebenarnya. Tuhan tidak perlu apa-apa, tapi Tuhan mau memberikan kita begitu banyak hal dalam kehidupan kita. Sangat indah. Tapi kita seringkali menghindar, nolak. Tapi dalam hal tertentu kita ngotot klaim janji Tuhan. Aneh loh kita ini. Tuhan tidak pernah utang, diklaim lagi. Loh, klaimnya apa? Tanda tanganmu mana? Tidak ada tanda tangan Tuhan di situ. Aku janji ini, tak klaim. Ini kamu sih ngepek. Tidak ada. Tapi kita berani-berani ngomong, klaim janjimu seperti ini. Loh kok enak loh. Kamu tidak nuruti sing lain, kamu minta sing ini. Coba anak kita gitu ya. Kita nasihati tidak mau nurut, tapi mintanya ngewakal terus. Yang menyakitkan terus. Mau? Diklaim loh, itu janjimu loh. Enak yang ngomong janjimu. Coba kita pikirkan baik-baik. Sisi layak ini. Kita merasa layak enggak kalau dipanggil Tuhan melayani? Enggak. Jujur aja, enggak. Saya bayangkan ketika kita dipanggil itu dalam arti kita seperti mungkin seorang anak kecil gitu ya. Yakin aku bisa. Isa opo? Maaf. Kalau Anda, saya masih ingat dulu Pak Tino Sidin itu ya. Pernah tahu ya Pak Tino Sidin? Zaman sekarang enggak ada yang tahu ya. Zaman saya masih kecil dan yang tua-tua itu tahu ya zamannya. Gambar apapun yang muncul di situ dia bilang apa? Bagus. Saya lihat gambar kayak ini bagus. Rumah sama orang sama besarnya, jendela itu gede ini atau kecilan begitu ya. Bagus. Saya pikir-pikir nggak salah orang ini ya. Tapi itulah. Nggak mungkin kita bayangkan dari gambaran seorang kecil langsung keluar seperti blueprintnya arsitek gitu ya, sudah detail, ukurannya, gambaran ini sesuai dengan apa proporsinya dan sebagainya. Saya masih ingat dulu dosen saya pernah ngeritik teman saya, kamu yang gambar wastafel ya, gede-gede, jadi bilang itu wastafel segede apa batapnya bayi, dia bilang gede, dia bilang gak proporsional maksudnya gitu, ruang aja gitu wastafelnya gede ini gitu loh, gak masuk akal. Ya kita tidak bisa harapkan seperti itu. Tapi Tuhan memanggil kita, tetap panggil kita. Kita tidak bisa, iya, tidak apa-apa, sini ya, sini. Kita diperlengkapi. Bukankah dengan melakukan kita belajar? Kami juga dulu begitu, ketika dalam proyek, baru semester 1 masuk dikasih proyek, kita langsung protes, Pak tahu dari mana, bisa bagaimana? Tenang, dia bilang, tenang, kamu tidak sendirian. Kami dosen-dosennya akan membimbing kamu, tenang. Pelajaran-pelajaran diberikan itu akan membimbing kamu step by step untuk maju tahu apa yang harus kamu lakukan. Tenang, kamu belum tahu sekarang, jelas kamu baru masuk kok. Tenang saja, dia bilang. Kami akan bimbing pelan-pelan. Step by step, pelan-pelan, pelan-pelan. Di tengah semuanya itu, satu tidak layak, sisi yang lain. Apakah kita sadar akan kasih karunia Allah dan kemurahan kebesaran hatinya bagi kita? Terhormat enggak? Terhormat. Luar biasa. Seperti yang saya katakan tahun bulan Desember yang lalu. Kalau kita bekerja di sebuah perusahaan yang besar, yang punya nama, saya belum pernah lihat tuh, pabrik gedenya segitu itu, 12 kilo kali 4 kilo, 48 kuadrat kilometer. Gila tenan. Itu baru sebagian, masih ada pabrik yang lain. Itu satu kota sendiri loh itu, 48 kuadrat kilometer. Coba kita bayangkan pabrik di Indonesia paling gede berapa? Bukan peternakan loh ya nih, pabrik. Kita mungkin bilang, wah aku jadi manajer gitu. Wah top ya, bangga luar biasa. Karena kita dinilai mampu. Kalau enggak mampu, bisa masuk situ enggak? Oh bisa, masuk atau keluar lagi bisa. Cuma mampir keluar, lihat-lihat keluar lagi bisa. Tapi bekerja termasuk di dalam perusahaan itu, tunggu dulu. Tuhan
memanggil kita masuk dalam kerajaannya. Proyek besarnya dia, masuk, ikut aku. Aku tidak melihat kamu bisa apa enggak. Yang aku mau apa? Mau atau tidak. Masuk. Antik ya? Unik. Hanya kerajaan Allah yang memanggil seperti ini. Satu sisi kita tahu aku tidak layak, aku tidak bisa. Iya. Tapi sisi yang lain ini satu kehormatan loh. Wow. Seperti kita manusia diciptakan dalam kehinaan dan kemuliaan Allah. Kehinaan karena kita sudah di dalam dosa, kita ini cuma debu tanah. Tapi kita diselamatkan dalam kemuliaan Allah. Luar biasa loh. Coba kita sama-sama kita mau maju. Merespons kebenaran firman Tuhan ini. Slide selanjutnya. Ini slide terakhir. Tahu kalimat ini? Ini berulang kali saya ucapkan kalau doa berkat ya. Nanti saya ucapkan lagi kalau saya. Bilangan pasal ke-6. Ini ketika Musa diminta untuk memberkati bangsa Israel. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kita. Wow. Siapa kita? Mari kita berdoa. Saya mengajak kita bersama-sama kita kembali merenungkan sejenak. Sebenarnya simpel sekali. Kita ini tidak layak. Apa yang kita mampu itu sebenarnya terlalu tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan ingin memanggil kita, memakai kita. Jangan pikirkan hanya kehormatan, tapi pikirkan baik-baik. Siapa yang memanggil kita? Tuhan yang sudah menjadi manusia, mengorbankan dirinya bagi kita. Sekarang dia sudah bangkit, naik ke surga. Dia kembali terus memanggil kita untuk kita menjadi anak-anaknya. Dan sebagai anak-anaknya, kita diberikan kesempatan untuk melayani dia. Pikirkan, renungkan hal ini. Kalau pada saat ini Tuhan memanggil kita, menggerakkan hati kita, ayo melayani. Mungkin saudara digerakkan dalam bidang tertentu. Jangan keraskan hatimu. Bersyukurlah Tuhan memperhatikan engkau. Dan Tuhan mau memakai engkau. Sisi yang lain, jangan dengan motivasi, aku ingin dipandang orang. Aku ingin dimuliakan di depan orang. Itu bukan motivasi yang benar. Tapi dengan ucapan syukur dan tunduk sujud bersyukur kepada Dia. Majulah untuk boleh melayani Dia. Berdoalah secara pribadi di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Karena siapa sebenarnya kami ini? Hanya debu tanah yang sudah hancur lebur di dalam dosa. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau memperhatikan kami dalam kasih-Mu yang tiada taranya itu. Engkau rela datang ke dalam dunia menjadi sama seperti kami, tanpa dosa. Dan saat ini Engkau memanggil kami. Tuhan, tolong kami. Itu kami sungguh-sungguh mau menyerahkan hidup kami kepadamu. Mampukan kami ya Tuhan, bukan dengan berbagai alasan yang kami buat-buat. Tapi kami sungguh-sungguh terbuka dan mau taat. Kami mau melayani Engkau. Mampukan kami ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu, untuk kami boleh memuliakan Engkau dalam kehidupan kami.
menjalankan kebenaran firman-Mu, menerjemahkan kebenaran-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Roh Kudus, mampukan kami. Tuntun, terangi hati, pikiran kami, dan jalan kami. Terima kasih. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.